Halo gengs, Goca. Jadi hari ini kita bakal bahas soal gaming headset terbaik di tahun 2021. Nah, kalau kalian nonton video gue soal keyboard dan juga mouse terbaik tahun 2021 ini, di situ kan gue ngomongin banyak ya, tapi untuk video kali ini sih gue bakal ngomongin satu headset aja. Karena gue tahun ini juga nggak terlalu banyak ternyata cobain headset gaming, jadi gue nggak bisa kasih kalian konklusi gitu. Tapi sejauh ini adalah headset terbaik yang pernah gue coba. Jadi ini namanya adalah EPOS H6 Pro. Mereka ada dua tipe, satu yang open back dan satu lagi yang close back. Gue udah pakai yang close back ini kurang lebih 2 mingguan gitu, dan yang open back ini baru sekitar beberapa hari. Karena gue baru dapat juga yang open back ini, dia ini telat masuk Indonesianya, yang close back masuk duluan, makanya gue telat dapetnya. Tapi gue sengaja tungguin yang open back ini sampai masuk ke Indonesia dulu, baru gue bikin video ini, karena gue pribadi juga penasaran sih, dan pengen bisa kasih kalian pilihan lah untuk pilih yang close back atau yang open back. Dari segi desain sih mereka berdua bisa dibilang sama persis ya, tapi yang open back ini ada bolong-bolongnya di bagian ear cupnya, dan juga untuk bantalannya juga beda material. Untuk yang close back ini ada bahan kulit-kulitnya gitu, masuk akal sih untuk lebih tutupin suara dari luar ya, tapi bagian yang kena telinga kita itu pakai fabrik yang lembut gitu, biar nggak terlalu panas kalau lagi pakai. Untuk yang open back ini bahan padnya kayak bantal semua gitu, dan ini lebih nggak isolasi suara di dalam. Dan itu juga masuk akal karena open back, hasil suaranya juga bakal sedikit berbeda. Buat gue sih yang open back ini jadinya lebih nyaman. Tapi untuk kenyamanan sih menurut gue nggak usah terlalu dikhawatirin ya untuk kedua headset ini. Buat gue sih ini dia punya earpadnya besar banget dan juga dalam. Jadi telinga kita itu nggak kejepit, dan juga kita punya telinga di sini nggak kena drivernya di dalam. Saking gedenya earpadnya ini, gue rasa untuk beda-beda tipe telinga dan juga kepala kita yang beda-beda, bakal tetap bisa nyaman-nyaman aja, dan mestinya sih nggak bakal kena telinganya. Buat gue sih ini nggak ada masalah sama sekali, super nyaman. Bahkan yang close back juga menurut gue sejauh ini sih yang paling nyaman yang pernah gue coba. Waktu itu gue juga sempat live stream pakai headset ini selama 2 jaman lebih gitu, dan nggak ada masalah sama sekali. Gue telinganya tetap nyaman-nyaman aja. Dan juga selama live stream gue pakai mikrofonnya ini, dan orang-orang sih bilang suaranya udah cukup oke. Dan sekarang juga kalian sebenarnya dengar dari mikrofonnya ini. Jadi ya, kayak gimana suaranya. Mic-nya ini di mute dengan cara dinaikin ke atas gini, dan bakal ada suara klik gitu. Biasa sih gue nggak terlalu suka sama mic yang dinempel di sini ya, gue suka yang bisa dicabut gitu. Tapi ini juga bisa dicabut pakai magnet gitu, dan juga kita dapat penutupnya gitu untuk tutupin kalau kita lagi nggak pakai, biar kelihatan lebih bersih aja. Dan kalau mau pakai lagi tinggal ditempel lagi kayak gini, simple. Untuk kualitas headset ini juga solid banget, gue nggak ada masalah, nggak ada suara kretek-kretek gitu kalau kita tarik-tarik kayak gini. Hampir semua bahannya itu terbuat dari plastik, tapi itu nggak apa-apa sih untuk sebuah headset ya, supaya makin ringan. Ini beratnya di 310 gram untuk yang open back, dan yang untuk close back lebih berat sedikit, sekitar 10-an gram gitu. Nggak terlalu kerasa sih bedanya. Untuk ear cup-nya bisa di-tilt sedikit kiri kanan dan atas bawah, tapi untuk yang atas ini kayak ada pair-nya gitu yang bikin dia balik lagi ke atas. Awalnya gue pikir mungkin ini bakal bikin kayak lebih kenceng gitu di telinga ya, tapi setelah gue pakai ini nggak ada masalah sama sekali, bahkan kerasa kayak dudukannya tuh makin pas gitu loh di kepala gue. Di ear cup bagian kanan ini ada volume wheel yang gampang juga diputar, tinggal kayak gini aja. Tapi anehnya itu kalau kita puterin sampai mentok ke 0 ya, suaranya nggak bakal 0%, kita masih bisa denger sedikit. Oke, jadi untuk suaranya menurut gue ini seimbang banget, kayak dari segi bassnya dan juga clarity-nya gitu. Nggak ada yang terlalu tinggi banget sampai kurang enak gitu untuk dengerin vokal, dan juga bassnya nggak berlebihan banget sampai kalau kita main game itu terlalu muddy jadinya. Semuanya itu perfect balance gitu. Jadi menurut gua ini pas untuk bahkan main game, untuk denger lagu, untuk nonton juga semuanya itu enak. Suaranya itu jelas lah, clear bisa dibilang. Gua susah juga untuk ngomonginnya. Tapi ini salah satu suara yang terbaik sih yang pernah gue dengar dari sebuah headset gaming. Perbedaan terbesar antara close back dan juga open back ini, yang close back pastinya bassnya bakal lebih kerasa dan juga lebih besar volumenya. Kalau kita sama-sama di 100%, kita bakal ngerasa yang close back ini lebih besar. Karena yang open back kan dia terbuka, jadi dia sedikit bocor-bocor. Yang open back ini pastinya bakal lebih luas soundstage-nya daripada yang close back, tapi secara keseluruhan sih mereka punya karakteristik yang sama-sama aja. Itu adalah seimbang dan juga clear. Yang close back sebenarnya soundstage-nya juga bisa dibilang udah termasuk luas banget sih. Ini kalau kita pakai di main game yang single player gitu, open world, ini bakal kerasa enak banget.
Dan juga mereka punya arah kayak jejak kaki gitu, directionnya juga mantep banget sih. Itu sesuatu yang gue merasa kurang di headphone yang gue selalu pakai, itu Philips SHP 9500. Gue rasa walaupun itu headphone-nya bagus, cuman untuk segi arah kayak jejak kaki di main game kompetitif tuh agak sedikit kadang kurang pas sih. Tapi ini mantep banget sih. Kita bisa bedain lah yang mana yang lagi di atas sama yang di belakang gitu. Jadi kalau dalam segi suara, maupun kalian main game single player yang open world atau main game yang kompetitif gitu, atau cuman sesimpel dengar musik dan nonton film gitu, headset ini tuh bisa memuaskan lah kita punya telinga. Gua udah pakai ini selama 2 minggu yang close back terutama, dan ini lumayan jadi favorit gue sih sekarang. Gue jadi jarang juga pakai yang Philips itu. Hal yang gue nggak suka dari headset ini tuh dia punya kabel yang nggak bahan karet ya. Jadi kalau misalkan kresek-kresek gitu di kita punya baju, terkadang masih bisa kedengeran lah. Dan juga mereka punya tipe kabel bukan standar 3,5 mm yang dicolok ke dalam headsetnya ini. Jadi kita nggak bisa pakai kabel manapun yang kita punya gitu. Dan juga gue ngerasa kabel yang dikasih ini yang bukan split, yang 90 derajat hook ini, dia masih agak sedikit kependekan sih untuk misalkan colok ke PC gitu. Gue pribadi sih coloknya ke deck di atas meja, jadi itu sih nggak terlalu masalah buat gue ya. Tapi gue yakin banyak dari kalian yang pasti coloknya ke PC aja. Selama gue tes headset ini tuh gue langsung coloknya ke PC aja, dan menurut gue sih itu udah cukup banget. Suaranya udah mantep. Kalau kita colok ke sound deck gitu, kayak yang gue punya ini Sound Blaster X3, yes, suaranya itu jadi jauh lebih powerful, dan ya gue pribadi sih lebih suka. Tapi colok ke PC juga udah cukup kok. Oke, jadi kalau gue disuruh pilih antara open dan close, mungkin gue lebih pilih yang open karena gue pribadi lebih suka karakteristik open back headphones ya. Tapi gue sebenarnya jauh lebih seneng sama si close back ini sih, karena gue lumayan jarang ketemu close back tuh yang terutama yang cocok banget sama kepala dan telinga gue gitu. Berkat earpadnya yang gede, tebel, dan soft ini, dan bahannya juga fabrik-fabriknya ini yang kena telinga kita tuh nggak bikin panas sama sekali. Ini tuh jadi nyaman banget. Sebelumnya close back headset ternyaman gue tuh yang Cooler Master MH752, tapi gue bisa bilang kalau ini tuh lebih nyaman. Jadi menurut gue kalau kalian lagi cari headset gaming yang premium, suara bagus, dan juga kenyamanannya luar biasa, boleh banget lihat-lihat si EPOS H6 Pro ini. Mereka juga ada warna satu lagi yang warna hijau emas, dan itu sih keren banget sih. Untuk harganya memang sedikit premium di 3,4 juta, dua-duanya sama, open back sama close back, nggak ada beda harganya. Tapi menurut gua di harga segitu dengan apa yang kita dapat sih masih masuk akal sih. Jadi gua tetap merasa harganya itu adil. Dan ya, gua bakal kasih linknya di bawah untuk kalian yang tertarik. Oke, jadi potong sebentar, gue ada yang ketinggalan. Jadi di Shopee itu ada promo kalau kita pakai kode EPOS Josh. EPOS Josh. Soal ngomongnya. Ada potongan 150.000, dan terus terang aja kalau kalian pakai kode voucher ini, gue bakal dapat bonus sedikit aja. Jadi kalau kalian memang lagi pengen beli, boleh banget pakai kode vouchernya. Yaitu adalah EPOS Josh. Oke, lumayan juga itu, potong 150.000. Gue bakal taruh juga di deskripsi biar kalian bisa copy paste aja nanti. Oke, balik ke video. Jadi ya, gue rasa itu aja. Sejauh ini sih, ini adalah headset gaming terenak di 2021 ini yang gue cobain. Siapa tahu tahun depan berubah, tapi ya ini gue suka banget. Gue jadi pakai tiap hari malah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.